Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan serial kisah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di TV Peradaban. Pada episode ke-7 serial kisah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kita akan bahas secara dalam tentang peristiwa besar yang mengguncang dunia mengiringi kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehadiran sosok yang oleh cendekiawan barat Michael H. Hart diposisikan sebagai orang paling berpengaruh nomor 1 di dunia menjadi titik balik bagi moral bangsa Arab dan manusia secara keseluruhan. Sebagaimana yang sudah dituliskan dalam kitab-kitab sirah nabawiyah dan sejarah hidup Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah Muhammad SAW lahir di Mekah saat dunia berada dalam himpitan kekuatan dua imperium besar, yaitu Imperium Romawi dan Imperium Persia. Romawi yang saat itu dalam kekuasaan Kekaisaran Bizantium menjadi pusat agama Kristen Timur atau Kristen Ortodoks, sementara Persia di bawah Kekaisaran Sasania memiliki rakyat dengan mayoritas penganut Zoroaster. Keduanya bersaing untuk memperebutkan wilayah Jazirah Arabia yang belum sepenuhnya mereka kuasai. Di tengah konteks geopolitik semacam itulah, Nabi Muhammad lahir di Mekah pada tahun 571 Masehi atau sekitar 1451 tahun yang lalu. Dalam khasanah Islam, tahun kelahiran Nabi Muhammad dikenal dengan tahun gajah. Penyebutan tahun gajah tersebut menandai momen penting ketika ada Raja Faisal Ethiopia di Yaman yaitu Abraha bermaksud menyerang dan meratakan bangunan Ka'bah di Mekah. Pasukan ini bertolak menuju Mekah dengan membawa sepasukan gajah. Peristiwa pasukan Abraha hendak menghancurkan Ka'bah ini terekam dalam surat Al-Fil yang berbunyi sebagai berikut. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratim min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faj'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Akibat kejadian yang tidak terduga inilah pasukan gajah Abraha berantakan. Links dalam bukunya tahun 2015 yang lalu menulis, tubuh mereka membusuk, ada yang sangat cepat, ada yang perlahan, semuanya terkena wabah. Dalam kondisi kacau balau, banyak pasukan yang mati di tengah perjalanan pulang, dan banyak pula yang mati begitu sampai di Sana'a, termasuk Abraha. Kegagalan pasukan Abraha ini di sisi lain membuat kaum Quraisy semakin dikagumi di Jazirah Arab. Allah mengabulkan doa mereka agar Ka'bah selamat dari kehancuran. Ka'bah nyatanya tidak pernah runtuh oleh pasukan Abraha yang kemudian dihujani batu yang membara yang dilempar burung ababil sebagaimana dikisahkan dalam sumber-sumber resmi Islam. Ketika tentara bergajah Abraha hendak menyerbu Ka'bah, Abdullah yaitu ayah Nabi Muhammad tidak berada di Mekah. Ia meninggalkan Aminah istrinya untuk urusan dagang ke Palestina dan Suriah yang memakan waktu panjang. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, Abdullah menginap di rumah keluarga neneknya di Yathrib. Ia jatuh sakit. Abdul Muthalib mengurus Haris putra sulungnya untuk menjemput Abdullah dari Yathrib dan membawanya pulang ke Mekah jika sudah sembuh. Namun ketika sampai di Yathrib, Haris harus menerima kabar yang pahit. Abdullah sudah meninggal dan sudah dikuburkan pula. Duka mendalam dirasakan oleh Aminah. Dalam waktu pernikahan yang singkat, ia kehilangan sang suami. Namun dalam lara itu, ia menguatkan hati menunggu kehadiran buah cintanya dengan Abdullah bin Abdul Muttalib. Bayi yang ditunggu-tunggu itu akhirnya lahir, seorang anak laki-laki. Abdul Muttalib yang mendengar kabar ini demikian gembira, mengangkatnya dan membawanya ke Ka'bah. Ia memberi nama Muhammad untuk sang cucu, bukan nama umum kalangan Arab saat itu. Ketika diadakan kenduri penyembelihan unta selepas 7 hari kelahiran sang bayi, sebagaimana dituliskan Muhammad Hussein Haikal dalam sejarah hidup Muhammad, orang-orang Quraisy bertanya-tanya, kenapa nama bayi itu tidak diambil dari nama-nama nenek moyang mereka?
Abdul Muthalib yang menyaksikan kedahsyatan peristiwa perang gajah dan bantuan serangan dari langit lantas menjawab, "Kuinginkan dia Muhammad akan menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi." Dalam bahasa Arab, kata Muhammad diambil dari kata sifat yang berarti orang yang terus-menerus terpuji. Harapan Abdul Muthalib terkabul karena Nabi Muhammad SAW menjadi sosok yang demikian berpengaruh, berbudi pekerti luhur, hingga dijuluki Al-Amin atau orang terpercaya dan memperoleh tempat khusus di sejarah dunia. Imam Ibnu Qutaibah menegaskan, salah satu irhash atau peristiwa luar biasa yang menjadi pertanda akan dilahirkannya Nabi Muhammad adalah belum ada satu orang pun yang menggunakan nama Muhammad sebagai nama. Hal ini sengaja Allah lakukan demi menjaga kesucian Nabi Muhammad, sebagaimana hal serupa juga dilakukan kepada Nabi Yahya alaihi salam, sebagaimana dituliskan oleh Syihabuddin Al-Qastolani dalam kitab Mawahibul Laduniyah. Sejak saat itu pula ia bertekad jika keturunan itu sudah lahir akan dinamai Muhammad, yang artinya orang yang banyak mendapat pujian. Peristiwa yang mengguncang dunia yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dikisahkan bahwa pada malam kelahiran Nabi Muhammad, istana Kisra di Persia berguncang hingga 14 ruangannya roboh. Api kaum Zoroaster yang disembah penganut Majusi pun padam, padahal api tersebut telah menyala selama 1000 tahun. Agama Majusi merupakan salah satu aliran teologis yang sudah ada jauh sebelum kedatangan agama Islam. Pengikut agama ini dikenal sangat mensakralkan salah satu unsur alam, yaitu api. Bagi mereka, api adalah kekuatan yang bisa memberi perlindungan dari segala macam bahaya serta mampu menganugerahi kesejahteraan bagi umat manusia. Sebab itu, mereka meyakini api sebagai Tuhan yang harus disembah. Konon, mereka punya api yang tidak pernah padam selama 1000-an tahun. Hanya, api ini padam saat Nabi Muhammad lahir. Dalam satu riwayat Imam Baihaqi disebutkan, pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, balkon istana Kisra runtuh, 14 gereja runtuh, api sesembahan Majusi di Persia padam yang sebelumnya menyala selama 1000 tahun, dan gereja Bahira ambles ke tanah. Menurut Imam Az-Zurqani, selain diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Al-Kharaiti, Ibnu Asyakir, dan Ibnu Jarir At-Tabari, yang semua sanadnya sampai kepada Hani Al-Makhzumi. Kelahiran Nabi Muhammad SAW ini diyakini telah memadamkan api penganut Majusi, menandai kemunculan penyampaian pesan ketuhanan di tengah impitan Imperium Romawi dan Persia. Kedua, esoknya air danau sawah di Persia surut. Beberapa sumber mata air mengering dan rakyat Kisra kebingungan. Seseorang kepercayaan di Kisra bernama Al-Mubidzan bermimpi melihat unta-unta bermuatan berat menuntun kuda-kuda yang bagus. Unta-unta tersebut berjalan mengarungi sungai Tigris dan sungai Efrat, lalu menyebar ke sejumlah negerinya. Mimpi itu ditafsirkan sebagai kelahiran Nabi Muhammad SAW yang menjadi momen besar di seluruh penjuru Arab. Ketiga, kelahiran Nabi Muhammad juga diyakini membawa berkah bagi orang-orang di sekitarnya. Halimah As-Sa'diyah diriwayatkan terus menerima keberuntungan sejak pertama kali ia mengambil bayi Muhammad bin Abdullah sebagai bayi susuannya. Ketika bayi itu disusui, air susu Halimah yang sebelumnya sedikit menjadi deras mengalir. Unta yang ditungganginya dan sang suami ketika mengambil Muhammad menjadi gemuk dan kuat menempuh perjalanan dari Mekah ke Taif. Kabilah Bani Sa'ad asal Halimah As-Sa'diyah juga tak henti-henti dilimpahi keberkahan selepas Muhammad berada di lingkungan mereka. Keempat, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sujud. Jika bayi pada umumnya lahir dalam keadaan menangis dan belum bisa apa-apa, lain lagi dengan Nabi Muhammad yang lahir dalam keadaan sujud. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Khasaisul Kubra melaporkan bahwa begitu keluar dari rahim Siti Aminah, Nabi Muhammad sujud lalu mengangkat kedua tangannya seperti orang yang berdoa.
Kelima, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Salah satu kewajiban bagi setiap laki-laki adalah melakukan khitan setelah mencapai usia balik, meskipun sebaiknya dilakukan lebih dini pada usia kurang lebih 7 tahun. Salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW adalah sudah dalam keadaan dikhitan saat lahir. Menurut Syekh Sulaiman Al-Bujairami, selain Nabi Muhammad, ada 14 Nabi lain yang lahir sudah dalam keadaan sudah dikhitan, yaitu Nabi Adam, Nabi Syed, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Shu'aib, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Hanzalah bin Safwan. Keenam, tertutupnya akses langit dari iblis. Sebelum Nabi Muhammad lahir, konon iblis bisa mencuri dengar perbincangan malaikat soal suratan takdir di langit ketujuh. Kemudian iblis akan menyampaikan informasi rahasia itu kepada para dukun sehingga mereka bisa mengetahui hal-hal gaib. Meski begitu, informasi yang dibawa jin seringnya sengaja dipelintir. Begitu Nabi Muhammad SAW lahir, akses portal langit itu ditutup dan iblis pun tidak bisa lagi mencuri dengar. Terkait hal ini, As-Suhaili dalam Ar-Raudul Unf menyampaikan, diriwayatkan dalam beberapa hadis yang maksur, dulu iblis bisa mencuri dengar di langit sebelum Nabi Isa diutus. Setelah Isa diutus atau dilahirkan, tertutup 3 lapis langit. Hingga Nabi Muhammad lahir, iblis tidak bisa lagi mencuri dengar sama sekali, sebab setan-setan sudah dilempari dengan bintang-bintang. Demikianlah kelahiran bayi mulia Muhammad bin Abdullah tersebut diiringi bersamaan dengan terjadinya peristiwa-peristiwa besar yang mengguncang dunia saat itu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Menandakan bahwa dari bayi ini kelak akan membawa perubahan yang sangat mendasar dan sangat besar bagi bangsa Arab pada khususnya dan bagi dunia pada umumnya. Wallahu a'lam bishawab.